Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Tisnawati di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11 semester 1. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bab 4, pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati menjadi makanan khas daerah. Nah, untuk itu kita mulai pembelajaran hari ini. Silahkan kalian simak baik-baik materi yang akan Ibu sampaikan ya. Perencanaan usaha makanan khas daerah. Yang akan kita pelajari pertama kali adalah ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Kegiatan pengolahan produk makanan khas daerah pada saat ini merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan bagi masyarakat. Oleh karenanya, potensi sumber daya alam di Indonesia cukup potensial untuk diolah menjadi makanan khas daerah. Dalam menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah, banyak faktor yang mempengaruhinya. Ada ide usaha, resiko usaha, keberhasilan dan kegagalan usaha, serta petemataan peluang usaha. Nah, yang pertama, Ibu akan berbicara tentang ide usaha. Biasanya ide usaha itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Dalam faktor internal biasanya itu berdasarkan atas pengalaman yang pernah dilalui, pengetahuan yang dimiliki, kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran, serta intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Faktor internal seseorang dapat menimbulkan kreativitas yang menjadi ide dalam menciptakan suatu inspirasi produk untuk memanfaatkan alam sekitarnya agar menjadi peluang usaha. Sedangkan untuk faktor eksternalnya biasanya yang dihadapi seseorang itu merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi dari bisnis. Antara lain bisa meliputi masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-harinya, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, serta pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Sedangkan ketika kita berbicara tentang resiko usaha, biasanya kita bisa mengartikan resiko usaha itu adalah suatu kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap suatu peluang usaha. Di mana di dalam usaha makanan khas daerah, resiko untuk mengalami kerugian bahkan kebangkrutan itu terbuka lebar. Oleh karena itu, sebelum memulai usaha, kita harus bisa menganalisa resiko yang ada. Nah, berikutnya adalah keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha pengolahan makanan khas daerah. Dalam melakukan usaha itu ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu kegagalan dan keberhasilan. Di mana setiap orang pada umumnya dia tidak mau menerima yang namanya kegagalan. Hanya sedikit orang yang mampu memahami bahwa sesungguhnya kegagalan itu hanya sementara, karena kegagalan merupakan awal dari keberhasilan. Nah, jika seseorang mempunyai mental dan pribadi wirausaha, dia tidak akan putus asa apabila dia mengalami kegagalan. Dia akan berusaha bangkit lagi sampai dia berhasil memperoleh apa yang menjadi harapannya. Demikian pula dengan keberhasilan. Jangan sampai keberhasilan yang diperoleh itu membuat kita terlena, sehingga kita tidak mau lagi melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan keberhasilan usaha. Keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya itu bisa dipengaruhi dalam berbagai hal. Biasanya yang pertama, keyakinan yang kuat dalam berusaha, kemudian sikap mental yang positif dalam berusaha, dan sikap percaya diri terhadap diri sendiri. Kemudian tingkah laku yang bertanggung jawab, inovatif dan kreatif, keunggulan dalam menjalankan usaha, serta sasaran yang tepat dalam memulai usaha. Dan yang terakhir adalah pengelolaan waktu yang efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan usaha itu biasanya dipicu karena tidak adanya tujuan tertentu di dalam usaha, kemudian kurang berambisi, tidak disiplin, kemudian sikap yang selalu menunda-nunda, kurang tekun, kepribadian yang negatif, tidak jujur,
tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu merupakan faktor penyebab kegagalan usaha. Berikutnya, pemetaan peluang usaha. Ancaman dan peluang akan selalu ada di dalam suatu usaha. Oleh sebab itu, penting kita untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan yang terjadi dan kemampuan dalam beradaptasi dari suatu usaha supaya bisa tumbuh dan bertahan di dalam ketatnya persaingan. Oleh karena itu, sebelum melakukan usaha, biasanya seorang wirausahawan itu harus melakukan pemetaan peluang usaha. Pemetaan peluang usaha biasanya dilakukan untuk menemukan peluang usaha dan memanfaatkan potensi yang ada. Di mana dalam pemetaan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha itu dapat bertahan. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah. Nah, yang pertama adalah atau manusia. Dalam sebuah kegiatan usaha, manusia itu merupakan faktor yang paling penting. Sebab manusia adalah pelaku yang melaksanakan proses kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah bisa berupa tenaga kerja yang terdidik dan terlatih. Sedangkan berikutnya adalah money atau uang. Uang dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi, seperti untuk membiayai pembelian bahan baku yang akan diolah, perawatan mesin produksi, dan untuk menggaji para karyawannya. Berikutnya ada material atau bahan, di mana bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan jadi, yang biasanya untuk membuat makanan khas daerah digunakan bahan mentah, kemudian diolah menjadi bahan yang siap untuk dijual. Selanjutnya adalah mesin atau peralatan. Mesin adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah proses produksi, karena saat ini seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih, alat-alat yang mendukung proses produksi juga harus lebih canggih sehingga dapat menghemat biaya dan tenaga, bahkan dapat membuat bentuk serta tampilan produk menjadi lebih bagus. Berikutnya adalah metode atau cara kerja. Metode adalah penetapan kerja atau tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Seorang wirausahawan itu harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara kerja pembuatan suatu produk makanan khas daerah untuk menghasilkan produk yang baik sehingga produk yang dihasilkan bisa lebih memuaskan konsumen. Nah, sedangkan untuk market atau pasar, ini merupakan pemasaran yang menjadi tujuan akhir dari produksi makanan khas daerah, di mana pemasaran merupakan hal yang sangat penting karena apabila pemasaran tidak berjalan lancar, maka modal produksi tidak akan kembali dan proses produksi juga terpaksa pasti akan dihentikan. Jika proses produksi bisa dihentikan, maka wirausahawan akan kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, seorang wirausahawan dituntut untuk memiliki pengetahuan bagaimana cara memasarkan suatu produk, sehingga produk yang dihasilkan itu dengan mudah bisa dikenal oleh konsumen. Nah, yang terakhir adalah information atau informasi. Proses produksi tidak akan berkembang dengan sempurna jika didukung oleh informasi yang baik dari orang yang lebih berpengalaman maupun dari berbagai media seperti internet, buku, majalah maupun dari koran. Selanjutnya, untuk menghindari resiko bangkrut harus direncanakan beberapa strategi pemasaran usaha makanan yang tepat. Nah, beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah dengan cara membuat nama untuk bisnis itu makanan yang semenarik mungkin, nama-nama yang unik untuk menarik konsumen. Kemudian memperkenalkan usaha olahan makanan kita kepada masyarakat. Selanjutnya kita juga bisa memberikan potongan harga untuk acara-acara tertentu. Contoh, apabila pada saat ada grand opening atau acara ulang tahun dan lain-lain. Nah, jangan lupa membangun jaringan
dengan usaha lain untuk mendukung usaha yang sedang kita jalankan. Kemudian kita harus menciptakan inovasi-inovasi menu-menu baru supaya konsumen itu tidak jenuh. Dan yang terakhir, kita harus bisa menciptakan kualitas pelayanan bagi para konsumen. Bisa mulai dari waktu penyajian makanan, kemudian cita rasa makanan. Nah, berikutnya adalah penerapan sistem produksi makanan khas daerah berdasarkan daya dukung dari daerah. Pengertian bahan nabati, bahan hewani, dan makanan khas daerah. Bahan nabati adalah bahan-bahan makanan yang berasal dari tanaman. Biasanya bisa berupa akar, batang, dahan, daun, bunga, buah-buahan, atau beberapa bagian lain dari tanaman. Atau bisa juga bahan makanan yang diolah dari bahan dasar tanaman. Sedangkan bahan hewani merupakan bahan makanan yang berupa atau berasal dari hewan atau produk-produk yang bisa diolah dengan menggunakan bahan dasar hewan. Sedangkan makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di daerah tertentu. Keselamatan dan kesehatan kerja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keamanan kerja di dapur antara lain. Yang pertama, peralatan listrik harus dalam kondisi baik dan letaknya tidak dekat dengan air. Upayakan semua pisau itu yang digunakan tajam, karena pisau yang tajam lebih aman dan tidak membutuhkan tenaga untuk menekan atau menghindari meleset pada saat kita memotong. Serta pakailah telanan pada saat memotong. Gunakan serbet sebagai alas supaya tidak licin. Nah, setelah selesai menggunakan semua alat, bersihkan dan kembalikan pada tempat yang semula agar peralatan bisa tetap steril ketika digunakan. Teknik pengolahan makanan khas daerah. Dalam mengolah makanan ada 3 teknik pengolahan untuk membuat makanan khas daerah, yaitu teknik memasak basah. Biasanya bisa dilakukan dengan cara merebus, menyetup, braising, mengukus, steam, atau blansir. Sedangkan teknik memasak kering itu bisa dengan cara memanggang, mengepan, mengoven, mengongseng, atau menyangang. Sedangkan teknik memasak dengan minyak biasanya kita bisa lakukan dengan cara menumis ataupun dengan cara menggoreng. Promosi produk usaha makanan khas daerah. Pengertian promosi. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta meningkatkan kualitas penjualan yang secara tidak langsung akan meningkatkan kegiatan pemasaran dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Untuk mengkomunikasikan produk ini perlu disusun beberapa strategi yang disebut dengan strategi promosi. Di antaranya ada 4 komponen, yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka. Adapun tujuan dari promosi, sebelum menjalankan strategi promosi penjualan, sebaiknya tentukan dahulu tujuan promosi yang akan dicapai. Hal ini sangat penting agar program promosi yang direncanakan bisa sesuai dengan tujuan yang utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, adapun tujuan utama mempromosikan sebuah produk, yaitu memberikan daya tarik khusus kepada pelanggan, meningkatkan angka penjualan, serta membangun loyalitas terhadap konsumen. Selanjutnya adalah manfaat promosi. Kegiatan promosi juga memberikan kemudahan dalam merencanakan strategi pemasaran selanjutnya. Karena biasanya kegiatan promosi dijadikan sebagai cara kita berkomunikasi langsung dengan konsumen, sehingga kita dapat memperoleh informasi yang akurat dari konsumen mengenai respon produk yang kita tawarkan. Nah, berikut beberapa manfaat dari kegiatan promosi. Yang pertama adalah mengetahui produk yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Yang ketiga, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk. Yang keempat, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi yang ada di pasaran. Yang kelima, mengetahui kondisi persaingan pasar dan bagaimana cara mengatasinya. Yang terakhir, menciptakan image suatu produk dengan adanya kegiatan promosi.
Teknik promosi. Seorang wirausahawan harus mengetahui beberapa strategi penjualan untuk meningkatkan popularitas produk yang dihasilkan. Ada beberapa teknik promosi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita bisa memberikan kupon, kemudian memberikan diskon ataupun potongan harga. Kita bisa mengadakan promo-promo spesial, kontes ataupun undian, serta pemberian contoh produk ataupun sampel produk. Nah, demikian tadi materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Sedikit semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.